يلا بارك الله. Dua setengah itu 15.000. Econya tadi bilang eco. Enggak eco. Cek. Volumenya betul ya, ada sumpah volume. Udah. Kan terlalu paksa no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan perjalanan kita pada pagi hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar
وسوء المنقلب في المال والأهل. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. Baik, bismillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang terjadi di Jabal Tur sehingga kok Gua Tur termasuk tempat yang dicatat dalam sejarah sebagai tempat yang penting. Ceritanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah, Nabi asalnya itu dari Makkah. Kalau kemarin apa yang disampaikan oleh Ustadz Anang, kalau setiap kota itu memiliki kekhasan masing-masing, maka kota Mekah itu khasnya adalah, kalau misalkan kita sebut kota Mekah, maka yang kita ingat Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Dari keturunannya Nabi Ibrahim inilah ada Nabi Ismail yang turun temurun sehingga sampai nasabnya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang menuju ke Arafah. Arafah adalah tempat yang sangat penting di dalam ibadah haji. Karena apa? Karena Arafah itu tempat wukuf, dan wukuf adalah rukun paling penting di dalam ibadah haji. Orang haji kalau nggak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Kita sekarang akan menuju ke Arafah. Dengerin baik-baik. Kalau nggak benar, nanti ada ujian, ditanya bayar dam, nggak bisa. Pas, ya, bedanya dilepas kalau musim seperti ini, hanya dipasang menjelang musim haji. Ya, kita sudah mau dekat. Di depan situ ada, kita cari parkir dulu. Ya, depan kita itu Jabal Rahmah, Arafah. Ya, depan ada sebelah kanan itu Jabal Rahmah. Jadi mungkin parkirnya agak jauh.
Silakan ikut Pak Fathi di depan. Base-nya diingat-ingat ya. Kasih tangannya saja kita berdoa. Sampai begitu kan kita bersama orang tua. Ambil angle yang baik untuk kena itu dia. Itu. Hah? Titik nol. Titik nol. Ayo blok. Mister Fatih. Hajar yang men, hajar men. Itu what angle. شهداء حبيب اكبر بعيد يعني. روح المدينه Cuman bisnya aja. خلينا خلينا. Di antara Musdalifah dan Mina itu ada salah satu tempat lapang saja. Sekarang mungkin sudah tidak terlalu kelihatan karena banyaknya
bangunan ya. Itu ada suatu tempat namanya Wadi Muhassar di sebelah kanan kita, di pas perbatasan antara Musdalifah dan Mina. Wadi Muhassar, namanya Wadi Muhassar. Rasulullah SAW setelah dari Musdalifah ketika menuju Mina, Nabi ketika melewati Wadi Muhassar, pasukan gajahnya Abraha dilempari batu oleh burung ababil. Makanya Nabi SAW setiap lewat ke tempat yang pernah diturunkan adab di situ oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mempercepat langkahnya. Gitu. Sama dengan seperti kemarin yang diceritakan oleh Ustaz Anang tentang Kota Al-Ula. Kota Al-Ula itu juga sekarang menjadi destinasi wisata. Tetapi kalau misalkan kita ke sana diniatkan mengambil ibroh, bukan untuk berwisata, karena dulu di sana ada kaum Tsamud yang dimana dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanai seekor unta, tetapi malah dipotong, disembelih, dan mereka mengingkari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sehingga Allah turunkan adab berupa badai yang begitu besar, angin yang begitu dingin, sehingga mereka meninggal dan musnah. Baik, sekarang kita sudah masuk ke Mina, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian lihat sebelah kanan, ini adalah tenda-tenda Mina. Sebelah kanan kiri, mungkin yang pernah haji, yang sudah pernah haji punya banyak sekali memori di Mina, membuat bakmi malam-malam sambil berpikir. Ada yang keluar tenda, tidurnya di bawah pohon-pohon beralaskan batu, beratapkan rembulan. Di sini para jamaah haji menghabiskan waktu mabit setelah dari Musdalifah. Mereka melempar jumroh. Di hari esoknya mereka mulai untuk bermabit. Bagi yang mengambil nafar awal maka cukup di tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Setelah itu, setelah melempar jumroh di tanggal 12, mereka sudah bisa kembali ke Mekah, ke kota Mekah, ke hotel masing-masing. Tapi kalau misalkan ada yang mengambil secara lengkap, itu mereka kembalinya pada tanggal 13 Zulhijjah. Tempat di mana Nabi Ismail alaihissalam mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Allahu a'lam tentang kesunyian tempatnya, tetapi pemerintah Arab Saudi meletakkan atau membangunkan sedikit seperti monumen kecil tempat di mana Nabi Ismail alaihissalam mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana ceritanya? Sebelah kiri Bapak, di atas kelihatan nggak? Kelihatan nanti di depan deh. Bisa kelihatan ya, di sebelah kiri atas di bukit yang kecil itu ada kubah kecil, kelihatan ya? Sebelah kiri itu. Sebelah kiri Kayak pos itu loh. yang kayak pos di sebelah atas ya, di sampingnya yang tulisan 312 itu, lurusannya situlah, di atas bukit itu kelihatan ya tempatnya ya. Di situ diabadikan dulu Nabi Ismail alaihissalam mau disembelih oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sabun sudah cepat semua kelihatan semua ya. Alhamdulillah. Ada yang mau mutu-mutu, monggo. Kalau yang mau mutu-mutu buat kenang-kenangan. Baik. Oke, lanjut. Nah, biasanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau tendanya jamaah haji Indonesia, kalau yang reguler itu biasanya ada di Arab Muaisim, di balik bukit sana. Jadi kalau misalkan jalan itu lumayan, PP bisa sampai 4-5 kilo. Jalan dari tenda menuju ke lempar jumroh, setelah itu balik lagi ke tenda itu mungkin bisa jadi 2 kilo lebih. Jadi PP sekitar 4 kilo. Mereka mabit minanya di atas sana, atau ada beberapa tamu-tamu penting juga biasanya diarahkan untuk bermabit di atas sana. Kalau yang di kanan kita ini biasanya dari jamaah-jamaah dalam negeri ataupun dari jamaah-jamaah luar negeri yang biasa.
pun kelihatan, ini namanya Masjid Al-Khif. Masjid apa? Al-Khif. Kata Nabi SAW, yang salat di masjid ini ada sekitar 70 nabi, diantaranya juga Nabi Musa alaihissalam. Tapi ya dulunya tidak masjid, cuma tempatnya di situ. Biasanya disolati oleh 70 nabi. Baik, kita lanjutkan cerita yang tadi. Nah, yang sebelahnya Masjidil Khif, yang di tengah-tengah itu adalah tempat lempar jumrah. Jadi para jamaah haji ketika hari 10, para jamaah haji itu wajib untuk melemparkan jumrah Aqabah atau jumrah kubra yang ketiga. Jadi ada 3 jumrah. Yang pertama adalah jumrah sughra, lalu yang tengah adalah jumrah wusta, dan yang terakhir adalah jumrah kubra atau jumrah Aqabah. Nah, di hari ke-10 Dzulhijjah, para jamaah haji hanya wajib untuk melempar 7 kali di jumrah Aqabah. Lalu setelah itu di hari berikutnya mereka mabit dulu di sini sampai waktu pagi hari. Begitu sudah masuk waktu duha menjelang zuhur, itu adalah waktu yang afdal untuk melempar jumrah sebanyak 7 batu di 3 jumrah yang berbeda. Sudah ditutup secara permanen pasarnya. Setelah pasar Ja'fariyah, kita akan melihat pekuburan Ma'la yang tadi sempat saya ceritakan sebagai pekuburan, salah satu pekuburan yang sangat tua sekali. Ini di kanan kita, ini adalah pekuburan Ma'la. Dari zaman jahiliyah, dari zaman sebelum Islam, orang-orang Makkah yang meninggal sudah dimakamkan di pekuburan Ma'la. Jadi kakek-kakeknya Nabi dari Bani Hashim itu semuanya dimakamkan di pekuburan Ma'la, dan sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Baik, kita lanjutkan cerita yang tadi. Lalu Nabi Ismail alaihissalam pulang setelah berburu, ya kan? Nabi Ismail pulang setelah berburu dan bertanya kepada istrinya, apakah tadi ada orang yang datang? Lalu dijawab sama istrinya, ya ada. Apakah dia berpesan? Ya, dia berpesan. Apa pesannya? Pesannya suruh Ismail mengganti tiang pintunya. Akhirnya apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Kalau begitu, sekarang engkau saya ceraikan. Karena tadi yang datang adalah ayahku Ibrahim alaihissalam. Lalu setelah Nabi Ismail alaihissalam cerai dengan istri yang pertama, singkat cerita Nabi Ismail alaihissalam menikah lagi dengan salah seorang wanita juga dari suku Jurhum. Dan setelah itu Nabi Ibrahim juga datang lagi menuju ke kota Mekah, sehingga bertemu dengan istrinya lagi, dan Ismail sedang berburu. Ini yang kedua kalinya itu. Ditanya lagi sama Nabi Ibrahim, bagaimana keluargamu? Nah, istri yang kedua ini menjawab, alhamdulillah keluarga kami cukup, tidak ngeluh sama sekali dan lain sebagainya. Maka apa pesannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Ismail tadi? Beliau berpesan, sampaikan salamku kepada Ismail dan pertahankanlah pintu rumahnya. Kalau tadi kan disuruh ganti, sekarang disuruh pertahankan. Alhamdulillah sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Lalu turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, ini sambungan cerita yang tadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail. Baik, terus kapan saat pertama masuknya kesyirikan? Jadi setelah itu orang-orang di Makkah ini apa syariatnya? Syariatnya yang dipegang adalah syariatnya Nabi Ibrahim, menyembah kepada Allah, Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya datang seseorang yang bernama Amr bin Luhai. Siapa? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini merasa iri dengan suku Jurhum, karena suku Jurhum ini ekonominya bagus karena orang-orang haji selalu datang gitu. Akhirnya Amr bin Luhai dengan sukunya menyerang suku Jurhum dan menyerang kota Makkah. Sampai singkat cerita, suku Jurhum kalah dan kota Makkah direbut oleh Amr bin Luhai. Maka begitu dia sudah jadi presiden di kota Makkah,
Nah, yaitu mulai untuk menimbulkan atau membuat syariat-syariat baru, termasuk yang pertama kali memasukkan berhala atau patung ke Jazirah Arab. Jadi Amr bin Luhai itu pergi ke arah Syam, habis itu melihat ini orang-orang kenapa ini kok menyembah patung. Kata orang-orang Syam, dengan patung ini kita merasa disatukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akhirnya patung ini dibawalah oleh Amr bin Luhai menuju ke kota Mekah. Karena kalau di Muhammad sekali masuk suara. Di bendera umrah ini kalau di satu itu harus didampingi oleh ayat. Halalkan dulu ya. Kau maju ah? Iya.